أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam ahaditsul akhlaq, pembahasan yang keempat yaitu uququl walidain, permasalahan durhaka terhadap kedua orang tua. Hadis terakhir yang kita sebutkan adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tidak diragukan, dia mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian da'watul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua untuk keburukan bagi anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan bahwasanya hadis ini adalah peringatan yang besar buat kita, dan hendaklah kita selalu mengingatnya. Karena di dalam hadis ini pertama Nabi katakan tentang doa orang yang terzalimi. Dia adalah doa yang mustajab, yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah dikatakan bahwa perkara yang paling banyak menyebabkan orang-orang beriman terperosok ke dalam neraka
karena perbuatan-perbuatan zalim mereka kepada saudara atau kepada sesamanya. Maka perlu kita ya berhati-hati dengan ini, dan juga termasuk berhati-hati dengan doa orang tua, ya, doa keburukan dari orang tua. Ya. Telah kita sebutkan bahwa ya, tidak mungkin bagi orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya. Nah, kalau orang tua sudah mendoakan keburukan untuk anaknya, itu pertanda bahwa anaknya ini sudah kebangetan ya durhakanya, sudah kelewatan buruknya perlakuannya kepada orang tuanya. Ya. Dan ini berbahaya jemaah sekalian. Kan kita sebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan ya terkabulnya doa orang tua, ya, dan doa itu adalah keburukan, doa keburukan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam ya hadisnya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau SAW berkata, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun." Ya, tidak ada anak kecil, ya, bayi yang berbicara ya kecuali 3 orang. Isa ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam, kemudian sahibu Juraij, ya, ini dikatakan ya, sahib ini kawan, teman, ya, ya, temannya Juraij. Wa kana Juraij rajulan abidan. Juraij ini adalah seorang laki-laki yang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Juraij ini ya rahimahullahu taala, dia membuat sauma'ah. Ya, sauma'ah ini tempat beribadah, ya, tempat dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah dari Bani Israel. Sehari-harinya dia berada di sauma'ah ini, tempat khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Nah, suatu ketika ibunya mendatangi ya, tempat ibadahnya ini sementara dia Juraij sedang salat. Faqalat ya Juraij, ibunya memanggilnya, ya wahai Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Juraij ini ya bimbang apakah mau menjawab seruan atau panggilan ibunya atau mau melanjutkan salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Akhirnya ya Juraij memilih untuk melanjutkan salatnya. Ya tidak menyahut panggilan ibunya. Fansarafat. Maka pergilah ibunya. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Besok harinya ibunya datang lagi. Faqalat ya Juraij, dia panggil lagi wahai Juraij. Faqal Juraij berkata ya Rabbi ummi wa salati. Ya. Lagi-lagi dia bimbang mau menjawab panggilan ibunya atau mau melanjutkan salatnya. Fa aqbala ala salatihi fansarafat. Dia tetap memilih melanjutkan salatnya dan ibunya pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Besoknya ibunya datang lagi. Manggil lagi, ya Juraij. Kembali lagi Juraij bimbang. Apakah mau menjawab seruan atau panggilan ibunya atau melanjutkan salatnya? Kembali dia melanjutkan salatnya, tidak menyahut panggilan ibunya. Faqalat, maka kemudian ibunya ini berkata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ibunya kesel, marah. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan engkau wafatkan dia, jangan engkau wafatkan Juraij sampai dia melihat wajah para pezina. Ya. Jangan engkau wafatkan dia sampai
dia melihat wajahnya para pezina. Ini doa kebaikan, doa keburukan. Ya. Doa keburukan. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Akhirnya ya Juraij ini jadi viral, ini terkenal. Orang-orang Bani Israel membicarakan tentang dirinya dan ibadahnya. Wa kanat imra'atun baghiyun yatamatsalu bihusniha. Dan di tempat itu ada seorang wanita pezina, ya berparas cantik. Faqalat in syi'tum la aftinannahu lakum. Ya, wanita ini ya berkata kepada ya orang-orang yang sedang membicarakan Juraij dan ibadahnya. Ya, mereka kagum dengan ibadahnya Juraij. Maka wanita ini berkata, kalau kalian mau, saya akan membuat fitnah padanya. Saya akan goda dia untuk kalian. Ya, kira barangkali dia mengatakan, ya, saya akan ganggu dia dan lihat apakah dia benar ahli ibadah atau tidak. Nah, qal fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wanita ini datang kepada Juraij menawarkan dirinya. Menawarkan dirinya untuk apa? Berbuat zina. Tetapi Juraij, ya rahimahullahu taala, lam yaltafit ilaiha, tidak bergeming, ya, tidak menoleh kepadanya. Ya, Juraij tidak menoleh kepadanya. Ya, wanita pezina itu diabaikan oleh Juraij. Fa'atat ra'iyan, maka wanita ini mendatangi seorang pengembala. Wanita ini mendatangi seorang pengembala. Kana ya'wi ila sauma'atihi. Nah, seorang pengembala ini sering mendekati sauma'ahnya Juraij, sering mendekati tempat ibadahnya Juraij. Fa'amkanathu min nafsiha. Wanita ini kemudian menawarkan dirinya kepada ya, sang pengembala. Mereka berbuat zina. Fawaqa'a 'alaiha fahamalat, sampai wanita ini hamil. Falamma waladat qalat huwa min Juraij. Hamil si wanita pezina ini, lalu kemudian dia melahirkan, dia sebarkan, ini anak adalah anaknya Juraij, hasil perzinahan dengan Juraij. Dia buat fitnah. Ya. Fa'atauhu, maka orang-orang yang semula bangga atau kagum dengan ibadahnya Juraij, mereka mendatangi ya sauma'ahnya, tempat ibadahnya. Fastanzaluhu, lalu kemudian mereka meminta Juraij supaya keluar dari sauma'ahnya. Fahadamu sauma'atahu, lalu kemudian orang-orang ya kalau dengan bahasa kita sekarang, mereka demo, ya mereka suruh keluar Juraij, mereka hancurkan ya sauma'ahnya. Mereka hancurkan rumah atau tempat ibadahnya. Wa ja'alu yadribunahu, mereka memukulnya, mereka mencaci makinya. Ya. Dan ini ya, kalau kita mendapati ada orang yang ahli ibadah tiba-tiba berbuat perbuatan yang tidak senonoh seperti itu, ya, sumpah serapah yang keluar. Ya, kalau belum ta'apo dita'apo. Ya, ini yang sering terjadi di lapangan. Ya. Faqala ma sya'nukum. Ya. Maka Juraij heran. Ya. Rumahnya sudah tempat ibadahnya sudah dihancurkan, dia dipukul, dicela, dicaci maki. Kenapa kalian ini? Apa yang membuat kalian seperti ini? Qalu zanaita bihadhil baghi fawaladat minka. Engkau telah berzina ya dengan ya wanita ini. Telah berzina dengan wanita pezina ini, ya. Dan lahir ini, ya lahir hasilnya. Faqala aina as-sabi, mana anaknya? Ya, dicari oleh Juraij, mana anaknya? Faja'u bihi, mereka kemudian yang membawa anak tersebut, bayi tersebut kepada Juraij.
Faqal da'uni hatta usalli. Ya tunggu sebentar, saya mau sholat dulu. Dia sholat 2 rakaat. Fasalla falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi batnihi. Selesai dia sholat, dia datangi anak ini, lalu kemudian dipegang perutnya. Waqal ya gulam, ya, wahai anak kecil, ya, masih bayi, masih dalam gendongan. Man abuk, siapa bapakmu? Qal fulan ar-ra'i. Tiba-tiba anak tersebut, bayi tersebut berbicara, bapakku adalah si fulan, si pengembala kambing itu. Qala fa aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Lalu kemudian orang-orang yang tadinya mereka ya memukul Juraij, ya mencela, mencaci maki Juraij, mereka langsung memeluknya, mereka langsung ya berbuat baik kepada Juraij, mereka menciumnya. Lalu kemudian mereka berkata, nabni laka sawma'ataka min dhahab, kami akan bangun kembali tempat ibadahmu dari emas. Ya, ini babuju. Habis dorang kasih ancur di rumah, dorang pukul, ya, akhirnya menyesal karena tidak ada klarifikasi, tidak tabayun, langsung main hantam, menyesal. Ya. Kita akan bangun kembali ya tempat ibadahmu dari emas. Tapi apa kata Juraij? Qala la, tidak. Ya. A'iduha min tinin kama kanat. Bangun saja kembali ya dari tanah seperti halnya semula yang kalian hancurkan itu. Fafa'alu, maka mereka pun membangun kembali sauma'ahnya. Jadi yang kedua, jadi pertama Isa alaihissalam, yang kedua sahibu Juraij, bayi ya pada kisah Juraij ini. Kemudian yang ketiga, bayi yang berbicara. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanatin faqalat ummuhu Allahumma ij'al ibni mithla hadha fataraka thadya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mithlahu thumma aqbala ala thadyihi faja'ala yartadi'. Nah, yang ketiga adalah bayi yang masih menyusui, yang sedang disusui oleh ibunya. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang menunggangi ya tunggangannya, ya, entah kuda atau himar, ya dalam keadaan ya mengagumkan. Ya, dia menunggangi kuda ini dengan penampilan yang sangat mengagumkan orang yang memandangnya. Lalu kemudian ibunya berkata, ya Allah, jadikan anakku ini seperti dia. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti dia. Maka tiba-tiba kata Nabi SAW, anak ini, bayi ini melepaskan ya teteknya. Lalu kemudian dia menoleh kepada laki-laki yang berada di atas tunggangannya itu. Kemudian anak ini berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ya. Ini ibunya berdoa supaya anaknya dijadikan seperti laki-laki yang berada di atas tunggangan. Tiba-tiba anaknya melepaskan teteknya, kemudian dia berdoa, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Thumma aqbala ala sadyihi ja'ala yartadi'. Lalu kemudian dia kembali lagi, dia menetek. Qala faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi isba'ihi as-sabbabati fi famihi faja'ala yamussahu. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seolah-olah saya yang melihat Nabi SAW, beliau ya memasukkan ujung jari telunjuknya, ya mengisyaratkan ya seperti bayi yang menetek. Qal wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil
faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mithlaha fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha faqala Allahumma ja'alni mithlaha. Lalu kemudian ya lewat ya sekelompok orang yang sedang memukul seorang budak wanita, ya, sedang memukul seorang budak wanita. Lalu kemudian mereka sambil mencelaknya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri, ya. Sedangkan budak yang sedang dipukul ini, yang sedang dicaci maki ini, dia berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungku. Faqalat ummuhu, maka anak bayi ini, ibunya berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah jangan engkau jadikan anakku ini seperti wanita budak ini, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba sang anak ini pun melepaskan teteknya, lalu kemudian dia berkata Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Ini masih bayi berbicara. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahunaka taraja'a al-hadits faqalat halqa marra rajulun hasanal hay'ah faqultu Allahumma ja'al ibni mithlahu faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu wa marru bi hadhihi al-amah wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarakti faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha faqultu Allahumma ja'alni mithlaha. Ya. Ini hadis ya, ada beberapa riwayat ya, redaksi hadis yang menyebutkan kisah yang serupa. Qal inna dzaka ar-rajul kana jabbaran. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kenapa sang anak ini ketika ibunya berdoa, ya Allah jadikan anakku ini seperti laki-laki yang berada di atas tunggangan itu. Lalu kemudian anak ini berkata apa? Ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ternyata laki-laki itu adalah jabbar, ya, orang yang sombong, yang bengis. Ya, laki-laki yang sombong, laki-laki yang bengis. Ya. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa sarakti wa lam tasrik. Ya. Lalu kemudian wanita atau budak yang dipukul, yang dituduh berzina dan mencuri, sesungguhnya dia adalah wanita yang tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Sehingga itu anak ini mengatakan, ya, bayi ini mengatakan Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Ya. Nah, yang budak ini ya kisahnya kurang lebih mirip dengan Juraij. Juraij yang tidak berbuat apa-apa, lalu kemudian dicaci maki, dipukul, dihancurkan tempat ibadahnya. Padahal apa yang dikatakan oleh si pezina itu adalah tuduhan bagi Juraij, ya, rahimahullahu taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala mengabarkan kepada kita tentang doa seorang ibu. Doa seorang ibu, ya, ibunya Juraij yang mendoakan Juraij jangan matikan, ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan dia sampai dia melihat wajah pezina. Dan ini benar-benar terjadi, ya. Untung saja ibunya tidak mendoakan, ya Allah uji dia dengan fitnah, ya, wanita. Kalau sekiranya doa ibunya seperti itu, maka itu pasti terjadi. Nah. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan, ya, peringatan besar bagi kita. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan doa keburukan dari orang tua kita. Dan bagi kita, bagi ayah, ibu, saat mendapati, ya, perilaku anak yang begitu nakal, ya, perbuatannya yang mungkin sudah tidak, ya, sulit bagi kita untuk bersabar, ya, tumpahkan kemarahan kita itu dengan doa yang baik, ya. Allahu yahdik, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu anak yang soleh, menjadikan kamu anak yang berbakti, ya.
Jangan sekali-kali kita keluarkan ucapan yang buruk, karena itu pasti akan terjadi jamaah sekalian. Dan hal seperti ini banyak sekali, kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Pernah saya sebutkan di sini. Ya, teman kami, masih kerabat kami, ya, masih kecil, ya, disuruh oleh orang tuanya, malah dia lari, kabur. Jengkel ibunya, apa yang dia katakan, mudah-mudahan kamu ditabrak bajai. Tidak tunggu 1 hari jemaah sekalian, ya, berselang 1 jam, 1 atau 2 jam, datang orang beritahu, ibu, si anu ditabrak bajai di depan, patah kakinya. Ini sering terjadi. Ada pula seorang ibu yang selalu mengatakan kepada anaknya, nanti kau akan rasa, nanti kau akan rasa. Selalu yang diucapkan oleh ibunya seperti itu, nanti akan kau rasa. Dan benar, apa yang dialami oleh anaknya ini dalam kehidupannya, selalu kesulitan yang dia rasakan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita, ya, sebagai ayah atau sebagai ibu, ya, jaga lisan kita. Dan sebagai anak, ya, kita jaga jangan sampai orang tua kita mengucapkan doa yang buruk untuk kita. Karena doa keburukan dari orang tua kita itu menunjukkan bahwa kita adalah anak yang durhaka, wal'iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi muqabili hadza fa inna birral walidain sababun li ijabati da'watihima lahu wa sababun li ijabati du'ail bari bihima li nafsihi la siyama fi daf'il bala'i wa kashfil karbi. Dan kebalikan daripada itu, ketika anak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa-doa dari orang tuanya untuk anaknya adalah doa-doa yang baik semuanya. Sehingga itu kemarin kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadzuna, ya, dalam acara kajian Islam. Ya, beliau menceritakan beberapa teman beliau yang beliau perhatikan yang sukses dalam urusan dunia, dalam urusan-urusan hidupnya. Semua mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha, ya, kita berusaha agar supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan berusaha menghindari jangan sampai orang tua kita mendoakan keburukan untuk kita, wal'iyadzubillah. Kemudian selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadhahumul matar fa'awaw ila gharin fi jabalin fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim. Nabi SAW mengabarkan ada tiga orang yang melakukan perjalanan, lalu kemudian di tengah jalan mereka, ya, keburu hujan deras. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam gua. Di saat mereka dalam gua, tiba-tiba jatuh batu besar, ya, jatuh batu besar dan menutupi mulut gua. Faqala ba'duhum li ba'd, maka masing-masing di antara mereka itu berkata, unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillahi fad'ullaha ta'ala biha la'allallaha yafrujuha ankum. Ya. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, ingat-ingat, ya, perhatikan amalan-amalan yang pernah kalian lakukan, amalan-amalan saleh yang pernah kalian lakukan, lalu kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk kita. Hadis ini biasa disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan masalah apa? Tawassul bil a'mal as-salih, bertawasul dengan amalan-amalan yang saleh. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabirani
wa imra'ati wa liya sibyatun sigarun ar'a alaihim fa idza arahtu alaihim halabtu fabada'tu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniyya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah renta, keduanya sudah renta. Dan aku memiliki seorang istri, juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Apabila aku kembali dari pekerjaanku, maka aku memerahkan susu untuk mereka. Fabada'tu biwalidayya, dan aku memulai memberikan susu itu dari kedua orang tuaku terlebih dahulu. Fasaqaituhuma qabla baniyya. Ini saya berikan dulu susu itu kepada kedua orang tua sebelum aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Wa annahu na'abi dzata yaumin asyajaru. Pada suatu hari terlalu jauh aku pergi mengembala. Falam ati hatta amsaitu, dan aku tidak pulang kecuali nanti sudah sore. Fawajadtuhuma qad nama. Sampai di rumah aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlubu, maka aku memerah susu sebagaimana kebiasaanku. Faji'tu bil hilab, lalu kemudian aku datang membawa tempat yang sudah terisi susu. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima. Aku datang ke depan kedua orang tuaku, berdiri di atas kepala mereka berdua, di sisi kepala mereka berdua, dan aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Wa akrahu an asqiya as-sibyata qablahuma, dan aku pun tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku mencicipinya. Wasibyatu yatadhaghawna 'inda qadami, sedangkan anak-anakku itu mereka merengek-rengek di kakiku. Biasa anak-anak kalau merengek apa yang dia lakukan? Dia polok-polok sampai kaki meminta. Nah, tapi aku tidak memberikannya. Lam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr. Ini bahkan sampai terbit fajar, anak ini tetap berdiri dan anak-anaknya tetap merengek-rengek meminta susu. Tetap dia tidak berikan. Karena apa? Dia tidak ingin memberikan susu itu sebelum kedua orang tuanya mencicipinya. Lalu dia berkata, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjah. Ya Rabb, ya Allah, kalau sekiranya apa yang aku lakukan itu adalah perbuatan yang benar-benar hanya mengharapkan keridhaan darimu, maka bukakan pintu ini, bukakan gua ini. Nara minha as-sama, supaya kita bisa melihat langit. Artinya tujuannya supaya mereka bisa keluar dari gua tersebut. Fa farajallahu minha furjatan fara'au minhas sama. Langsung pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala geserkan batunya dan mereka sudah bisa melihat langit. Wa qala al-akhar, maka kemudian salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya Allah, aku punya seorang saudari sepupu, anak gadis pamanku, dan aku menyukainya sebagaimana laki-laki menyukai perempuan. Wa talabtu ilaiha nafsaha fa'abat hatta atiyaha bimi'ati dinar. Lalu kemudian aku membujuknya, aku memintanya untuk berzina, untuk berbuat zina, tetapi dia tidak mau. Sampai kemudian aku memberikan kepadanya 100 dinar. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar faji'tuha biha. Lalu kemudian aku berusaha mendapatkan 100 dinar itu dan aku datang kepadanya. Falamma waqa'tu baina rijlaiha qalat ya Abdallah ittaqillah wa la taftah al-khatam illa bihaqqihi.
ketika aku sudah berada di depan wanita ini, sudah siap untuk berbuat, untuk melakukan perbuatan yang tercela itu, lalu kemudian wanita ini berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, jangan engkau merusak cincin kecuali dengan haknya. Fakumtu anha, maka aku pun meninggalkannya. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjah. Fa faraja lahum. Ya Allah, kalau sekiranya yang aku lakukan itu adalah perbuatan yang benar-benar hanya mengharapkan keridhaan darimu, maka bukakan pintu gua ini. Dan Allah buka pintunya, ya. Bergeser batunya, ya. Tapi mereka belum bisa keluar. Sampai kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bifarqi aruz, falamma qada amalah qala a'tini haqqi fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wari'aha faja'ani faqala ittaqillah wala tadlimni haqqi. Ya Allah, aku dulu pernah menyewa seorang untuk bekerja di sawah, ya, menanam, ya, kalau kita di sini ya ini seperti sawah ini, ya, dikerjakan. Lalu kemudian aku membayarnya tapi ternyata dia menolak bayaran itu, ya, dia menolak bayaran itu, ya, barangkali dia tidak ridho dengan bayaran yang tidak sesuai mungkin, ya. Lalu kemudian dia pergi, tapi aku kemudian, ya, menjadikan bayaran itu, ya, sebagai modal untuk, ya, bercocok tanam. Sampai dari, ya, bayaran tersebut, dari hasil sewa tersebut digunakan untuk bercocok tanam. Lalu kemudian dibelikan sapi, dibelikan hewan ternak, dan diternak menjadi banyak. Lalu kemudian datanglah dia kepadaku, faqal ittaqillah. Orang yang aku sewa ini dia berkata kepadaku, takutlah kepada Allah, wala tadlimni, jangan engkau menzalimiku, berikan hakku, ya, kata laki-laki yang disewa ini. Fakultu, aku berkata kepadanya, idhab ila tilkal baqar wari'aiha fakhudha, pergilah engkau ke tempat sana, di sana ada hewan ternak yang banyak, dan ambillah semuanya. Faqala, laki-laki ini yang disewa ini berkata, ittaqillah wala tastahzi bi, takutlah kepada Allah, jangan engkau mempermainkanku, ya, jangan engkau, ya, mengolok-olokku dengan cara seperti itu. Fakultu inni la astahzi'uka bika, saya tidak sedang mempermainkanmu. Khudh dzalikal baqar wa ri'aaha, ya, silakan ambil semua itu, ya, ternak itu ambil semuanya. Fa akhadahu, lalu kemudian laki-laki ini dia mengambil semuanya, tidak ada yang dia sisakan. Fa dhahaba bihi fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana ma baqiya. Fa farajallahu ma baqiya. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah, jika yang aku lakukan itu benar-benar mengharapkan keridhaan darimu, mengharapkan wajahmu, maka bukakan, ya, pintu gua ini. Maka terbuka, lalu kemudian mereka keluar. Dalam hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan doa yang pertama, orang yang pertama dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak mendahulukan anak-anaknya, tidak pula istrinya. Yang dia dahulukan adalah kedua orang tuanya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ini pertanda bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi ketika kedua orang tua sudah dalam kondisi, ya, sudah kondisi tua, sudah lemah, lalu kemudian kita berbakti kepadanya, maka ini akan lebih besar, ya, akan lebih besar pahalanya, akan lebih besar kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan banyak sekali anak-anak yang diuji oleh kedua orang tua yang sudah renta.
Ya. Mereka mengirim orang tuanya ke tempat-tempat yang tidak layak, ke panti jompo dan sebagainya. Mereka tidak ingat bahwa dulunya ketika mereka kecil itu dirawat oleh orang tuanya, oleh ibunya khususnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ragima anfun, thumma ragima anfun, thumma ragima anf. Qila man ya Rasulullah?" Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celakalah, ya, celakalah, celakalah. Ya. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Qal man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, celakalah, yang 3 kali beliau sebutkan tadi, orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya, atau salah satunya yang sudah tua, lalu kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke mimbar, faqala amin, amin, amin. Nabi pernah naik mimbar, tiba-tiba kemudian beliau mengatakan amin 3 kali. Ya. Apa artinya amin? Perkenankan ya Rabb, ya, perkenankan ya Allah, ya, kabulkan ya Allah. Faqila lahu, maka kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan demikian, kau berbuat demikian? Faqal, maka Nabi mengatakan, qala li Jibril, ya, sungguhnya Jibril telah berkata kepadaku tadi di saat beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ragima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Ya. Celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, lalu kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Fakultu, maka aku katakan amin. Summa qala ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Celakalah seorang yang dia mendapati bulan Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan itu berlalu dia tidak diampuni. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Summa qala, lalu kemudian Jibril berkata, ragima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaika. Fakultu amin. Celakalah orang yang disebutkan namamu di hadapannya, lalu kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salam berdoa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Ini tandanya apa? Ya. Itu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan, kerugian, kebinasaan bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, lalu kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kecelakaan yang akan dia dapatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkaitan dengan ini. Kita lanjutkan setelah dimenangkan azan. Tafadhal. Azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang serupa dengan kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ada beberapa hadis yang serupa dengannya yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang intinya ya sama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril alaihi salam. Kecelakaan, ya,
mendoakan kebinasaan bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam surga karena tidak berbakti kepada keduanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapati kedua orang tua di masa tua mereka atau salah satunya adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan rahmat, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Orang tua kita adalah pintu surganya kita. Apalagi ketika mereka sudah berusia tua. Di saat kondisi fisik mereka sudah sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita, telah memerintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita alla ta'budu illa iyyah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah tetapkan, Allah sudah wajibkan. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat ini dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan jangan berbuat kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling utama. Kemudian setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah daripada mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kau dapati mereka berdua sudah dalam keadaan tua, salah satunya atau keduanya sudah dalam keadaan renta, maka jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka berdua wala tanharhuma, dan jangan pula menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang baik. Wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff, para ulama katakan jangan mengatakan kepadanya uff, ai la tusmi'huma qawlan sayyi'a, jangan perdengarkan kepada mereka berdua, jangan perdengarkan kepada mereka berdua ucapan yang buruk. Hatta at-ta'fif alladhi huwa adna maratibal qaul as-sayyi, dan ucapan yang paling rendah dianggap ucapan yang buruk, yang paling rendah yang diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah ucapan wala tanharhuma ay la yasdur minka ilaihima fi'la qabih, jangan pula melakukan perbuatan buruk di hadapan mereka berdua. Imam Atha bin Abi Rabah beliau berkata, qauluhu wala tanharhuma, firman Allah Subhanahu wa taala wala tanharhuma, jangan menghardik mereka, ay la tanfud yadaka ala walidaik, jangan mengibaskan tanganmu di hadapan kedua orang tuamu. Contohnya gimana? Misalnya kalau kita disuruh oleh orang tua kita, itu sudah perbuatan buruk untuk kedua orang tua kita atau salah satunya. Ini keburukan jemaah sekalian. Allah musta'an.
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah ay tawadha' lahuma bi fi'lika. Ya. Merendahlah. Ya, rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua dengan perbuatan-perbuatanmu. Ya. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan kepada mereka berdua di saat mereka berdua sudah lanjut usia, irhamhuma, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik, ya, telah mengurus kita ketika kecil. Lalu kemudian beliau hafizahullah taala berkata, faman lam yakum bihaqqihima minal birri wal ihsan wat ta'ati wal lutfi wa khifdil janahi wa ghairi dhalika min huquqil walidain wala siyama fi hadha sin bal farrata wa dhayya'a aw aqqa wa asa'a fahadzuhu syaqa wal hirman was saghar wal hawan. Maka kata beliau hafizahullah taala, siapa yang tidak menunaikan hak kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada mereka, tidak berlaku lembut, berkata-kata lembut kepada mereka berdua, apalagi ketika mereka berdua sudah lanjut usia, maka sesungguhnya dia telah menyelupkan dirinya dalam kenistaan. Dia telah mengharamkan dirinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahul jannah. Sudah kita sebutkan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengsara seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tapi dia tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena tidak berbakti kepadanya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau berkata, wa hadza du'aun muakkadun ala man qassara fi birri abawaihi. Ini doa yang pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesengsaraan hidup di dunia, kecelakaan nanti di akhirat, wal iyad billah. Lalu kemudian beliau katakan wa yahtamilu wajhain. Ada dua makna ya dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, raghima anf, ya, an yakuna ma'nahu sara'ahu Allahu li anfihi fa ahlakahu. Jadi makna pertama, Allah Subhanahu wa taala menjungkir balikkan dia, artinya Allah ya binasakan dia, Allah celakakan dia bagi ya orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa tsanihima, yang kedua, an yakuna ma'nahu adzallahu Allah, Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di hadapan makhluk-makhluknya. Lianna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'dha'i alwajh bitturab alladhi huwa mawti al-aqdam wa akhassul asya' faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayatil quswa. Kalau dalam bahasa Arab, anfun itu hidung. Jadi kalau diartikan raghima anfun itu hidung yang tersungkur di tanah, ya, raghima anfun, tersungkurlah hidungnya, itu artinya kehinaan, ya, kehinaan yang sungguh hina, ya. Sehingga makna daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, raghima anfum mri'in, ya, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dan juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat. Ini bagi orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau masih memiliki salah satunya, maka dia adalah orang tua ini adalah pintu surga bagi kita. Bagi orang-orang yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga pintu tersebut. Dia berada di hadapan pintu surga Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjaganya. Dan siapa yang lalai maka dia akan celaka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan
karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adanya orang tua kita, untuk berbakti kepada mereka berdua. Kalau kita berjauhan dengan mereka, maka kita berusaha untuk menghubungi mereka. Bila kita mampu untuk mendatangi mereka, untuk berkunjung kepada mereka, maka kunjungi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadikan anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa kama tadinu tudanu. Bagaimana engkau memperlakukan, maka demikian pula engkau akan diperlakukan. Orang yang melakukan kebaikan maka dia juga akan diperlakukan atau akan diberikan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله